Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Stefani dalam podcast. Di podcast kita kali ini membahas tentang perkembangan Singapura dan Malaysia. Nah, kita tahu bahwa Singapura dan Malaysia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Stefani Manurung dengan NIM 190569201035. Di sini dalam podcast kita kali ini memenuhi tugas video digital dari mata kuliah MPAT. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskannya. Perkembangan Singapura dan Malaysia. Nah, di sini Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu negara persekutuan. Secara geografis, wilayah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan negara ini. Mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. 31 Agustus, Malaysia pada masa kerajaan karena letaknya yang strategis di Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Perkembangan perdagangannya antara Tiongkok, India, dan negara-negara lain membuat Malaysia, Kerajaan Melayu, bercorak Hindu-Buddha kemudian mulai tumbuh di kota pelabuhan tepi pantai Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya dan Kerajaan Chola dari India. Islam kemudian masuk ke Malaysia pada abad ke-14 melalui Tenggang pada abad ke-15. Munculnya Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Paras Mayara dari Indonesia. Nah, sekitar abad ke-1, kediri Kesultanan Malaka dilakukan oleh Portugis, tetapi diturunkannya Sultan mendirikan kerajaan di tempat lain, runtuhlah Kesultanan Malaka, membuat Selat Malaka diperebutkan oleh tiga pihak, yaitu Portugis, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Konflik ini berakhir pada 1614 dengan kemenangan Sultan Johor yang dibantu oleh Belanda pada masa penjajahan Inggris. Pertama kali didirikan kolonial di Semenanjung pada penjajahan Inggris. Diri kolonial di Semenanjung Malaya pada tahun 1789. Pada tahun 1924, Tarekat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, negeri-negeri Melayu terus berupaya meminta bantuan ke Inggris untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Pengaruh Inggris pun semakin kuat setelah ditandatanganinya Perjanjian Pongkor pada 20 Februari 1872. Perjanjian ini memberikan kekuasaan kepada Inggris pada abad ke-20. Orang-orang Inggris diangkat menjadi penasehat untuk negeri Paham, Selat Selangor, Perak Negeri Sembilan, Kelantan, Terangkanmu di Johor. Ketika Jepang menginvestasi melayangkan semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk kekalahan Jepang, Inggris kembali berkuasa untuk membentuk Uni Malaya pada tahun 1946. Uni Malaya membuat semua negeri-negeri Melayu kecuali Singapura menjadi satu kolonial. Hal ini menimbulkan ketidaksengajaan dan perlawanan dari golongan nasionalisme. Dulunya Singapura merupakan kolonial Inggris dan sekarang menjadi anggota Persemakmuran Singapura. Pertama kali bergabung dengan Federasi Malaysia pada pembentukan tahun 1963, namun pada 9 Agustus 1965 memisahkan diri dengan Malaysia dan menjadi negara merdeka Pulau Singapura. Nama Pulau Singapura yang lebih umumnya pada tahun 1275 Raja Kartanegara. Penguasaan kerajaan di bawah pemerintahan pelabuhan yang sangat strategis karena letak Singapura yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Kondisi ini membuat perdagangan
dari Arab, Cina dan India. Singkat terlebih dahulu, Indonesia kedatangan Inggris, negara Eropa yang sudah tidak ada Portugis dan Belanda. Bahkan Belanda telah menguasai dan menanamkan monopoli perdagangan langsung karena status Singapura sebagai wilayah kekuasaan Inggris. Dikukuhkan lewat penjajahan Inggris, Belanda pada tahun 1820, di mana Kepulauan Melayu dibagi menjadi dua kawasan. Kawasan utara yang terdiri dari Pulau Pinang menjadi wilayah Provinsi Sumatera. Di kawasan Perang Dunia Kedua, Singapura sempat dikuasai oleh Jepang pada 1945. Namun, pada 12 September 1945, Inggris menguasai kembali Singapura menjadi negara merdeka. Pada tahun 1959, Singapura menjadi Republik Singapura setelah mendapatkan kemerdekaan. Dan pada tahun yang sama, September, Singapura bergabung. Oleh karena itu, di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor Datoan bin Jafar membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu agar perjuangan kemerdekaan Malaysia semakin terorganisir. Nah, kemudian Malaysia sebagai negara baru menghadapi tantangan di berbagai pihak, salah satunya dari Indonesia. Ketika terjadinya persengketaan wilayah yang terjadi pada tahun 1962 sampai 1966 dan Singapura memutuskan untuk keluar dari Malaysia tahun 1665. Kemudian mengalami pertumbuhan pesat di berbagai bidang mulai dari tahun 1980-an. Kemudian Singapura merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, tepatnya di Semenanjung. Nah, begitulah penjelasan tentang perkembangan Singapura dan Malaysia. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Maria Stefani pamit undur diri dari podcast. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.
you.